Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman program Lintas Jalur. Selamat datang di penyamaan persepsi praktik klinik keperawatan gerontik. Terima kasih atas kehadirannya tentu saja kepada Pak Arte dan Bu Ari yang telah meluangkan waktu melakukan persamaan persepsi ini. Jadi mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak bisa hadir secara langsung untuk menjelaskan atau menyepakati hal-hal terkait dengan praktik klinik keperawatan gerontik karena saya ada dinas di luar. Namun apabila nanti ternyata ada hal-hal yang harus didiskusikan eh, dan disepakati bersama, mungkin apabila tidak bisa dilakukan bersama dengan Bu Ari dan Pak Arte, silahkan untuk menghubungi saya melalui nomor telepon saya. Oke? Mungkin kita bisa langsung saja ke praktik klinik persamaan persepsi. Jadi apa yang akan kita lakukan nanti adalah tentu namanya adalah praktik klinik keperawatan gerontik. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan teori sebelumnya, sekarang kita terapkan gitu ya. Kemarin sudah melakukan penyegaran-penyegaran secara soft skill, sekarang silakan hard skill-nya Bapak Ibu terapkan. Mungkin tidak semuanya terbiasa atau setiap hari bertemu dengan klien geriatri ya atau lansia. Nah, sekarang mungkin punya kesempatan lebih gitu ya. Yang biasanya mungkin hanya mengasuh di hemodialisa, sekarang mengasuh klien lansia. Biasa mengasuh anak-anak, sekarang mengasuh lansia ya yang sudah terbiasa dengan klien geriatri, mungkin ini bukan menjadi sebuah hambatan atau kendala ya. Hanya saja kita lebih 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 apa namanya pindah pindah praktik gitu mungkin ya. Oke, nanti kita sampaikan bersama-sama di mana kita akan praktik. Nah, kapan praktiknya? Ini adalah 25 Juli sampai dengan 12 Agustus 2022. Ya. Jadi start dari 25 Juli hingga nanti berakhir di 12 Agustus baru Bapak Ibu selesai praktik klinik keperawatan gerontik. Nah, siapa ya yang terlibat? Tentu aja mahasiswa semester 2 lintas jalur yang harapannya mengikuti persepsi hari ini sehingga punya persamaan persepsi baik mahasiswa maupun pembimbingnya nanti. Siapa pembimbingnya? Tentu adalah perseptor akademik. Jadi nanti mungkin dibagikan oleh atau diumumkan oleh Bu Ari dan Pak Arte. Nggih. Nah, gimana praktiknya di masyarakat ya Bapak Ibu? Jadi yang kemarin-kemarin sudah terbiasa dengan klien lanjut usia di kliniknya, di rumah sakitnya, di puskesmasnya, silahkan sekarang turun ke masyarakat, begitu ya. Untuk teman-teman yang fresh graduate juga ya, yang belum bekerja, mungkin ini menjadi kelebihan tersendiri. Untuk Bapak Ibu lintas jalur yang sedang berada di luar Bali ya, mungkin bisa mengasuh klien lansia yang ada di sekitarnya. Tapi diharapkan ya, bukan diharapkan sih, diwajibkan untuk tidak mengambil klien lansia yang merupakan keluarga sendiri. Ya, jadi supaya ini apa ya, ada sebuah experience yang baru mungkin bagi yang belum pernah mengasuh klien lansia senyata-nyatanya. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Tentu secara normatif ada tata tertibnya, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nanti silahkan ketika menuju ke klien lansianya, silahkan gunakan pakaian identitas. Apabila tidak memiliki pakaian seragam putih, silahkan menggunakan baju olahraga kampus, ya. Kemudian jika tidak memiliki baju olahraga kampus, boleh mungkin baju pakai apa namanya formal kemeja ya, kemeja ditambah dengan jas alma mater ya. Tentu dilengkapi dengan masker atau APD secukupnya ya. Jadi kalau misalnya bukan penyakit infeksius ya kita nggak usah pakai gown gitu misalnya ya. Nah, silahkan tetap membuat jadwal shift ya Bapak Ibu. Silahkan divariasikan pagi sorenya. Ini untuk kelengkapan pelaporan kami. Ya. Tetap mengisi presensi logbook target tinggalkan dan kasus ya yang ada di buku panduan ya, melengkapinya harus 100% kehadiran. Jadi dalam 1 minggu ada 6 hari kehadiran, silahkan dilengkapi. Kemudian membawa nursing kit karena nanti takutnya Bapak Ibu ketika kelelahan tidak membawa nursing kit sedikit kerepotan ketika harus mengukur tanda-tanda vital misalnya ya. Oke, nah nanti Bapak Ibu apabila ingin mengukur tinggi lutut, silakan Bapak Ibu menggunakan meteran terlebih dahulu ya. Pada prinsipnya yang penting Bapak Ibu mengukur dari apa namanya tumit hingga ke lutut gitu ya. Yang penting itu saja dan sudah 90 derajat. Itu sih yang penting ya. Mungkin tidak usah membawa penggaris atau kelengkapan lain yang kompleks, mungkin sederhana saja meteran saja dulu digunakan, ya. Oke.
Nah, untuk tugas individu, ini ada pembuatan LP dan askep setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu ada 3 minggu sehingga total ada 3 LP dan 3 askep, ya. Nah, untuk LP silakan Bapak Ibu boleh ketik, ya. Nah, untuk askep persyaratannya adalah Bapak Ibu harus mengambil kasus yang berbeda-beda setiap minggunya. Misalnya saya mengambil kasus di minggu pertama adalah diabetes mellitus, ya, berarti sistem endokrin. Kemudian di berikutnya mungkin saya tidak boleh mengambil kasus ya dengan pasien yang sama ya dan dengan kasus yang sama. Jadi misal saya mengasuh eh, tadi diabetes mellitus minggu depan saya dengan sistem yang lain. Misalnya saya gunakan ternyata PPOK ya. Atau mungkin misalnya jangan PPOK ya, misalnya asma. Misalnya yang lainnya rheumatoid arthritis ya. Nah, kemudian sudah beda kasus, saya harus beda orang. Misalnya minggu pertama saya dengan eh, kakek rempuk gitu ya. Maka di minggu kedua saya jangan kakek rempuk lagi, meskipun kakek rempuk ternyata diagnos gitu ya, multipatologis gitu ya misalnya. Tapi inilah jangan satu orang ya. Kita mencari experience baru, gitu ya. Nah, kemudian silahkan lengkapi dengan dokumentasi perharinya, satu dokumentasi ya, satu foto ya, entah sedang melakukan TTV, sedang misalnya memberikan tindakan ya, intervensi unggulannya apa ya. Nah, kemudian lengkapi juga dengan satu artikel ilmiah ya, misalnya tadi diabetes mellitus ternyata saya memberikan pelatihan senam kaki diabetes. Berarti saya harus melampirkan artikel ilmiah yang membuktikan bahwa efektivitas senam kaki diabetes mellitus mungkin terhadap apa? Kontrol gula darah, ya, kestabilan gula darah, ya. Nah, lakukanlah asuhan keperawatan itu minimal 3 hari, ya, Bapak Ibu. Lakukanlah minimal 3 hari sehingga nanti apabila ada dokumentasi berarti 3 dokumentasi yang berbeda, ya. Kemudian silakan lakukan responsif dua kali seminggu, silakan disepakati saja nggih. Ya, paling maksimal adalah 2 kali seminggu, minimal adalah 1 per minggunya ya. Nah, kemudian nanti akan udah ujian tentu ya Bapak Ibu dan teman-teman itu di minggu terakhir kisaran 8 hingga 12 Agustus. Nah, kumpul tugasnya maksimal 19 Agustus ya, 1 minggu setelah praktik berakhir. Silakan dikumpulkan seluruhnya ya secara lengkap ke pembimbing preceptor akademik. Nah, apabila ada keterlambatan, maka mohon maaf kami ada ketentuan untuk mengurangi nilai sejumlah 25% dari total nilai praktik. Oke? Nah, ini kurang lebih adalah prosesnya. Jadi hari pertama sudah ada LP, Bapak Ibu. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima silakan lakukan asuhan. Dan hari kelimanya harapannya sudah selesai asuhan keperawatannya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan post conference dengan reseptor akademi. Nah, mungkin itu saja. Selamat berproses Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga praktik ini bisa memberikan manfaat banyak kepada lansia di masyarakat kita ya, di sekitar kita. Kita sudah berbekal ilmu dulu di D3 dan sekarang di S1. Mudah-mudahan bekalnya sudah penuh dan sekarang silahkan untuk menyampaikan dan mengaplikasikan itu kepada lansia di sekitar kita. Gitu saja. Mohon maaf atas kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup persamaan persepsi ini dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.